Saham di Bursa Efek Indonesia baru saja ditutup. Kita akan membahasnya bersama analis Info Vesta Utama. IHSG ditutup menguat di level 6.650 dan untuk membahas prospek IHSG dan rekomendasi investasi, kita telah bersama Praska Putrantio, Senior Research Analyst Info Vesta Utama. Baik, terima kasih Mas Praska sudah bergabung di Closing Market. Kita tahu hari ini bahwa IHSG ditutup menguat 0,47%, kembali ke level kemarin 6.656. Nah, Anda melihat analisa Anda seperti apa dari sisi teknikal dan juga fundamental? Ya, memang dari pergerakan IHSG hari ini ya bisa dikatakan cukup optimis sekali, berada di zona positif ya sepanjang sisi perdagangan, bahkan di sesi satu sempat menguat nih mendekati di 6680 meskipun sekarang agak sedikit menurun penguatan ke level 6656. Nah, secara fundamental memang IHSG ditopang oleh rilis kinerja emiten terutama dari sektor kesehatan ya, di mana sektor kesehatan dan juga sektor energi ini memimpin penguatan IHSG ya di hari ini, yang mana dari kedua sektor tersebut menguat lebih dari 2%. Nah, samping itu juga secara fundamental juga kita ditopang oleh investor asing yang melakukan bersih ya senilai 745 miliar di pasar reguler ya, terutama menyasar pada bank-bank besar ya, sehingga sektor keuangan dan sini melanjutkan penguatan hingga di hari ini, terutama untuk bank-bank big cap seperti itu. Dan kalau kita lihat di sini valuasi IHSG memang secara pergerakan historikal ya, ini memang sudah di atas rata-rata historis. Namun kalau kita pantau karena investor ini cenderung melakukan price in ya terhadap rilis kinerja di Q3 yang diproyeksi akan lebih baik ya, di mana sudah terrefleksi di Q2 sekitar 60-70% itu mencatatkan pertumbuhan lebih baik dibandingkan periode sama lalu. Maka di Q3 ini di samping mengantisipasi pembagian dividen interim, juga investor sudah cenderung mengapresiasi lebih awal dengan rilis kinerja emiten yang akan mulai ramai diperkirakan di awal seperti itu. Dan kalau saya review secara teknikal, seperti yang kita lihat bahwa pergerakan IHSG sebenarnya sudah mendekati level psikologis all time high di level 6.700 meskipun ini masih agak berat ya. Dan secara teknikal juga di sini tampak secara pergerakan indikator RSI sudah berada di level overbought ya, sehingga mengindikasikan sebenarnya rawan profit taking ya seperti itu, apalagi juga di tengah kondisi kita menanti pelaksanaan tapering off dari the Fed. Oke. Seperti apa prospek IHSG hingga akhir pekan? Apa mungkin ini bertahan di teritori positif begitu? Untuk hingga akhir pekan ini saya melihat sebenarnya IHSG masih di-maintain ya di level di atas 6.600 seperti itu, dan memang tampaknya masih bertahan di zona positif ya. Kenapa? Karena memang meskipun masih menanti rilis data GDP Amerika Serikat yang diproyeksi ini agak lebih rendah ya, di sekitar 2,6%, 2,7% dibanding dengan rilis secara year on year di kuartal sebelumnya. Namun kita sudah melihat itu merupakan kena dampak dari efek dari varian Delta yang sempat timbul di gelombang ketiga ya secara global di kuartal 2 lalu seperti itu. Dan kita bisa dikatakan juga masih menanti bagaimana sikap Bank Sentral Amerika Serikat ya terhadap rencana tapering off yang mungkin akan dipertegas nanti memasuki di awal November. Ya, apa kira-kira katalis penopang untuk kinerja IHSG yang dibutuhkan oleh IHSG? Secara sentimen penopang tentu saja kalau kita lihat sebenarnya dana asing sudah cukup banyak yang agresif masuk, utama di sektor perbankan dan leading sektor di sepanjang month to date ini ya, ini adalah sektor keuangan seperti itu, di samping juga sektor komoditas ya. Hanya saja komoditas ini agak sedikit bergeser mulai kepada menurut saya penguatan ke komoditas logam ya, seperti timah, nikel dan juga minyak mentah ya, ini sedikit membantu penguatan ke komoditas energi dan juga logam. Samping itu juga CPO yang masih bertahan di atas 5.000 ringgit Malaysia per ton, ini juga menjadi katalis positif juga pada saham-saham di sektor perkebunan seperti di samping itu juga menurut saya rilis kinerja emiten juga, dan tadi ya menanti kabar rilis dividen interim yang diperkirakan mulai ramai di bulan November seperti itu. Oke, lantas seperti apa proyeksi pekan depan? Apakah mungkin IHSG terkoreksi di bawah 6.500 begitu dengan sentimen The Fed dan juga tapering serta beberapa sentimen global lainnya? Kalau pandangan kami, IHSG tampaknya masih agak berat ya. Dan saya lihat secara chart di sini, secara Fibonacci kita memproyeksikan paling tidak IHSG bertahan di level 6530 ya.
karena memang masalah isu tapering off itu sudah diapresiasi oleh investor, koreksi di sekitar memasuki awal Oktober dan juga di akhir September ini yang membuat saya melihat investor tampaknya lebih pada merespon rilis kinerja, terutama earnings season di Amerika Serikat sendiri. Oke, dari Info Vesta Utama sendiri kira-kira saham atau emiten yang patut dicermati untuk dikoleksi apa saja nih, Mas Praska? Ya, sebenarnya kalau secara emiten ya, saham-saham dari sektor perbankan, big cap terutama ini bisa dikatakan masih bisa dicermati ya, terutama untuk big bank seperti Bank BNI, kemudian ada Bank BRI, serta ada Bank BTN ya. Bank itu saham itu juga tambah lagi seperti PNBN, Bank Jabar, BJPR, JTM, ini bisa jadi alternatif. Selain perbankan juga kita menyoroti saham-saham dari sektor telekomunikasi ya, seperti Frame ya, ini juga bisa dijadikan alternatif, dan saham itu saham dari CPO yang sedang in ya, itu seperti LSIP, maksud saya Ali, dan juga LSIP tapi lebih kepada trading ya, ini yang bisa dijadikan sebagai alternatif. Ya, untuk saham atau emiten dari sektor kesehatan sendiri seperti apa? Karena kita tahu melonjak juga di 1,92% hari ini. Ya. Prospeknya akan seperti apa? Baik, untuk sektor kesehatan sebenarnya lebih karena merespon rilis mereka kinerja Q3 ya, seperti KB Pharma, IRA ya, itu mencatatkan kinerja Q3 yang cukup signifikan dibanding periode sama tahun lalu di Q3 tahun 2020, yang memang sejalan dengan meningkatnya kebutuhan terhadap alat kesehatan, kebutuhan kesehatan serta fasilitas kesehatan. Ya, sehingga menurut saya memang untuk sektor kesehatan sendiri kita lebih merespon pada main jangka pendek saja, lebih kepada 1 hingga 2 minggu ke depan. Ya, di sektor perbankan ini ada BNI yang rencananya akan mengakuisisi beberapa bank-bank kecil begitu ya, termasuk juga Bank Mayora ini akan diakuisisi rencananya begitu. Nah, bagaimana Anda melihat prospek dari emiten BNI sendiri? Baik, untuk BBNI sendiri memang kalau kita lihat sebenarnya lebih ke ini ya, dikatakan sudah merespon kabar tersebut dengan kenaikan cukup kencang sekali dari 5.500 sampai sekarang sudah menembus di angka 7.200, meskipun hari ini sedikit mengalami overtaking seperti itu. Tapi kita melihat ke depannya sektor perbankan itu termasuk Bank BNI ya, sebagai salah satu juga bank berkapitalisasi besar. Ini performa Q3 cukup bagus sekali, tumbuh luar biasa cara labanya, sehingga saya melihat performanya memang masih bisa dipertimbangkan, hanya saja investor lebih baik buy on weakness ya, karena sudah mengalami rally yang cukup signifikan. Oke, baik. Terakhir kira-kira seperti apa kinerja IHSG besok, Mas Praska? Oke, untuk IHSG besok kita perkirakan berada di kisaran di 6.628 ya, sampai di 6.683 untuk pergerakan IHSG dengan kecenderungan relatif mungkin agak terkoreksi tapi tidak signifikan. Oke, baik. Terima kasih banyak Mas Praska sudah memberikan analisanya di closing market hari ini. Selamat kembali beraktivitas. Baik.